Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu nepangkeun deui nya abdi teh. Asa ninggal wajah-wajah enggal. Baru masuk. Ibu jantan abdi teh biasa. Kenalkan Mas dari sini. Insyaallah nanti dicampur. Iya, campur. Bu, abdi teh biasa disebutna Aliandona Uin, Bu. Abdi teh di dia ada pangkasetna nya, Bu. Oh, itu paling sama abdi bersaing. Calon insyaallah kaset. Jadi abdi teh Indra, Bu, mahasiswa di UIN menuju praktek jurusan, praktek kuliah atau nanti praktek dakwah. Biasa ya, Bu, insyaallah. Mohon, Bu, ayo orang dilajeng weh kanu kamari dungi ayin surat Shad ayat ke-14 sekarang. Surat ke-38 ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kullun illa kadzdzabar rusula fa haqqa 'iqab. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر
محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبني وإن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Dan juga memberikan kepada kita berkah dari Al-Qur'an. Ibu, apa sih berkah itu? Bertambah baik. Segalanya baik. Betul, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sampai
Ustadz Abdul Somad itu mengandaikan atau mengumpamakan berkah itu ibarat seseorang yang sedang berkelana di padang pasir. Di gurun pasir kan Bu nggak ada air tuh, apalagi nggak ada tumbuhan, nggak ada AC Bu, gersang, nggak ada buah-buahan Bu. Di sangat kosong pokoknya. Dia tuh satu-satunya yang bisa membawa dia keluar dari gurun pasir itu kan kendaraannya. Nah kendaraannya itu unta Bu. Kalau di padang pasir itu dia naik unta, tapi si untanya lari gitu. Nah ternyata dia itu sangat putus asa sampai-sampai dia memohon terus kepada Allah sambil menangis. Lalu datanglah sama Allah, didatangkan banyak unta kepadanya. Bu, unta itu biasa dipencet lah, dijadikan emamen, jadi makanan buat si penggembala, si penjelajah tadi. Terus kulit untanya bisa dijadikan pakaian. Terus juga unta itu bisa dipakai untuk dia pulang agar keluar dari gurun pasir itu. Sama juga Bu, tentang kita nih di dunia, sebenarnya kita itu ibaratnya di padang pasir, penggembala, musafir antara satu tempat ke tempat yang lain. Karena Nabi pernah ditaruh Bu, kamu di dunia ini ibaratnya musafir yang singgah di satu tempat menuju tempat yang lainnya. Nah, salahnya orang-orang di luar sana kayak emang sih orang barat itu canggih gitu, canggih perawatan kulitnya jadi ganteng atau cantik ke orang Korea gitu. Kata Nabi peradaban di Jepang gitu atau di Barat itu sangat serba modern ya. Tapi geningan mereka teh stres dulu, anu bunuh diri, oge anu tidak tenang hidupnya. Itu kenapa? Karena mereka tidak bertakwa, tidak mengimani Al-Quran dan menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalnya. Tapi Bu, ad-dunya sijnul muslimin. Dunia itu ibaratnya penjara bagi orang muslim. Di definisi penjara di sini bukan ditahan karena berbuat kesalahan ya Bu, seperti yang ada di lapas Sukamiskin mungkin ya. Ditahan karena berbuat kesalahan, berbuat suatu dosa yang besar. Tapi tidak seperti itu. Maksudnya orang muslim itu di dunia diibaratkan dengan penjara itu karena terikat dengan peraturan Allah. Nah, orang-orang tadi yang tadi disinggung, mereka itu menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, sehingga mereka merasa tinggal dunia selamanya. Padahal nanti dunia bakal dibenturkan sama Allah ibarat benturannya lato-lato. Betul Bu, nanti kalau ada guncangan yang dahsyat, idza zilzilatil ardu zilzalaha, nanti sama Allah walau alam bagaimana ya guncangannya. Tapi kalau menurut pemahaman yang pendek dari saya, ibaratkan Bu, lihat aja lato-lato gitu. Jadi bumi dibenturkan dengan Mars atau dengan matahari atau gimana gitu, walau alam, semuanya akan hancur. Tapi alhamdulillahnya orang muslim atau mukmin, apa sih beda dari muslim atau mukmin Bu? Nah, masih belum tepat yang terakhir tuh. Tapi yang muslim beragama Islam itu betul. Kan Bu, orang muslim beragama Islam tapi masih ayawe, anu salat 5 waktunya masih bolong-bolong, masih belum dikerjakan sepenuhnya. Tapi kalau orang mukmin, dia tuh udah siap segala rupanya dan menjalankan perintah Allah. Contohnya aja salat 5 waktu. Nah, orang mukmin nanti sama Allah dimeninggalkan terlebih dahulu sebelum merasakan kiamat. Alhamdulillah. Jadi bang ibu hidup sampai hari kiamat, ada yang salah itu. Artinya bukan termasuk orang-orang yang dianggap mukmin sama Allah kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Mungkin ada orang tidak seperti itu juga. Nah, melanjutkan yang pertemuan minggu kemarin, insya Allah bakal dibahas tentang masih
tentang khazanah Al-Quran atau kekayaan Al-Quran, keutamaan tentang Al-Quran. Nah, terakhir itu membahas tentang syafaat. Insya Allah lanjut ke hadis berikutnya dari Oh iya, diulang terus sekilas ya Bu. Oke. Yang pertama sampai kelima. Sampai 5. Ya, insya Allah. Pertama, hadisnya tentang khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Jadi sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Nah, jadi orang yang terbaik di sisi Allah, di mata Allah itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan juga orang yang keturunannya mulia. Kalau misalnya diukur ketakwaan atau orang yang mulia di sisi Allah itu dengan harta yang banyak, ternyata Qarun aja sama Allah diadab. Kalau misalnya jabatan tinggi menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah, Fir'aun aja ditenggelamkan di dasar laut merah. Kalau misalnya keturunan yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, ternyata Fir'aun juga termasuk, ataupun Raja Namrud yang mengaku Tuhan itu juga diazab sama Allah karena kedustaan, kedurhakaannya kepada Allah. Jadi bukan seperti itu Bu. Nah, yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Untuk mencapai ketakwaan itu, nah salah satunya dengan cara khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Belajar Al-Quran bukan hanya makhraj tajwid ya Bu. Ternyata orang yang terbaik itu bukan bagus bacaannya terus dia ngajarin abatasa ke orang lain itu sebaik-baik orang. Enggak Bu. Tapi karena dia belajar Al-Quran satu ayat misalnya, terus dia bagikan, diamalkan, nah itu juga termasuk orang yang terbaik di sisi Allah. Seperti itu yang pertama. Terus yang hadis yang kedua, Bu tenang aja kalau misalnya ngajinya masih belum lancar, karena di sini Allah bilang melalui lisan nabinya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajran. Orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran akan diberikan baginya 2 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dari huruf Al-Quran itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, 2 kebaikan ini kalau hitung-hitungan kita nih Bu, kan hitung-hitungan kita mah berarti 10 kebaikan. Kalau kata Allah jadi 2 kali lipat berarti 20 kebaikan. Tapi di mata Allah bukan seperti itu Bu. Kita wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Bisa aja Allah itu melipatkan kenikmatan dari kesehatan bagi kita, waktu luang, ataupun kita pengen ke majelis taklim dimudahkan langkah kakinya, itu kita gak ada yang tahu. Tapi insya Allah janji Allah itu pasti benar. Yang ketiga, Allah itu ngumpamain orang mukmin itu ibaratnya buah buturja yang luarnya indah, dalamnya indah. Tapi kalau orang mukmin itu nggak baca Al-Quran, luarnya tetap indah, cuman dalamnya gak enak. Ada juga orang yang mukmin tapi tidak baca Al-Quran dan juga munafik gitu Bu, tidak mau mengimani Al-Quran, dia diibaratkan luarnya busuk juga dalamnya busuk. Pelajarannya kemarin kayak gitu ya Bu. Terus selanjutnya yang keempat, Allah innallah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah mengangkat derajat seseorang melalui Al-Quran dan juga merendahkannya. Jadi Bu, kita merasa mulia atau dimuliakan oleh Allah SWT bukan karena kita habis punya harta yang berlimpah, bukan juga karena jabatan kita tinggi atau kendaraan kita lebih baik dari orang lain. Hewan ternak kita kan ada di surah Al-Imran, zina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarah minadh dhahab wal fiddah. Itu bukan karena itu, tapi Allah mengangkat suatu kaum, seseorang karena Al-Quran. Seperti malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia karena Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi yang lainnya karena Al-Quran. Nuzul Quran atau Nabi Lailatul Qadar jadi malam yang paling mulia dan malam yang lain karena Al-Quran. Betapa mulianya Al-Quran. Nah,
Misalnya yang ulangan materi kemarin itu ialah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, Al-Quran menjadi syafaat atau pertolongan bagi kita kelak di yaumil akhir maupun di alam kubur. Nah, kita baca Al-Quran terus di dunia, nanti dalam kubur ya Allah terangilah ia supaya dia tidak kegelapan di alam kuburnya. Semoga kita termasuk, Bu. Amin. Sekarang diluaskan kuburannya. Nah, bukan upami ada orang teh ziarah, sok ayahnya kita teh sok kirim cai doa teh. Nah, cai doa itu lamun teu acan dibacaan ngaos Al-Qur'an mah sami wae sareng bohong. Belum ada kekuatan untuk menjadi penolong. Nah, kita bacakan doa beberapa zikir tertentu, ayat tertentu, terus disiramkan ke dalam kuburan. Insya Allah itu bisa mencerahkan juga menjadi cahaya bagi penghuni kubur tersebut. Amin. Tapi nanti di akhirat pas nabi-nabi anu sanes selain Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, tapi Nabi Muhammad bisa dengan syafaat Al-Quran juga. Nah, Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umatnya karena mempunyai wahyu Al-Quran di dadanya. Sedangkan nabi-nabi yang lain dan umat yang lain belum mempunyai hal seperti itu. Contohnya, Bu, nanti dibangkitkan kita di padang mahsyar, semua umat semuanya itu dibangkitkan dalam keadaan mencekam, keadaan yang takut gitu. Gimana, Bu? Misalnya kalau saya sih dulu takut gitu kalau datang ayah, tapi sayanya belum nyiapin makan buat beliau. Pasti mencekam suasananya. Aduh, kata saya lupa kalau main game kan saya gitu. Langsung mencekam keadaannya, Bu. Nanti di padang mahsyar itu lebih mencekam daripada itu karena pertanggungjawaban amalan kita. Bu, dosa ada orang teh tidak hanya dosa anu ku ada orang diketahui. Kita tahu kita telah berbohong, kita tahu kita telah melakukan suatu penipuan atau gimana gitu. Kita melakukan dosa atau tapi tidak melakukan sholat atau apa. Itu yang kita ketahui, tapi masih ada dosa yang tidak kita ketahui. Misalnya ada orang yang di jalan atau di pasar dimanapun ternyata hatinya tersakiti sama kita karena kelakuan kita. Karena misalnya kalau bawa motor knalpotnya bersih gitu, atau ayah nih, Bu. Sering ini kalau misalnya ada ketidakenakan dari hati kita atau orang muslim yang lain, itu bisa menjadi dosa, Bu. Kalau kita tidak kemudian meminta maaf, saking kita nggak tahu tuh dosa yang mengalir juga, dosa yang mengalir tanpa, nah tidak kerasa, tidak kita ketahui. Nah itu paling mencekam nanti pas pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena saking mencekamnya, itu diibaratkan matahari berada di ufuk ubun-ubun kepala kita, makanya sangat panas. Tapi, Bu, ada orang-orang yang tidak kepanasan ketika di padang mahsyar. Nah, siapa orang itu? Salah satunya ialah umat Nabi Muhammad SAW. Karena setiap umat Nabi Adam minta syafaat ke Nabi, umat Nabi Adam minta syafaat ke Nabi Adam, bilang, aduh, boro-boro masihan syafaat, abdi telah berbuat dosa karena memakan buah khuldi. Pindah ke Nabi Musa, karena Nabi Musa ini ngawalarna, aduh, saya juga tidak bisa memberikan syafaat karena saya dulu pernah memukul seseorang hingga tersungkur jatuh ke bawah jurang dan lalu meninggal. Langsung pindah ke Nabi Ibrahim, dimintain syafaat juga, ternyata tidak bisa juga karena Nabi Ibrahim pernah melakukan 3 kali kebohongan, walaupun itu kebohongan yang dibenarkan, kebohongan yang dalam konteks situasi yang dapat terpaksa gitu dilakukan, berhala gitu. Terus juga minta ke Nabi Isa, Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat karena umatnya malah menjadikan ia sebagai Tuhan. Makanya beliau tidak bisa memberikan syafaat kepada umat Nabi Isa atau umat-umat yang lainnya. Tapi beda, Bu, ketika ke umat Nabi Muhammad minta syafaatnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad baru aja dibangkitkan, Bu,
dari alam kubur, paling pertama dibagikan ke alam kubur langsung bilang ummati, ummati, umatku. Saking nanti bakal berat yang akan dihadapi oleh umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad langsung sujud tuh ke Allah lama banget, nggak sampai bisa kita perhitungkan dengan hitungan manusia sehari 2 hari, nggak bisa setahun 2 tahun. Nabi Muhammad terus sujud ke Allah untuk bisa menyelamatkan umatnya dari hari penghakiman pada masyarakat supaya tidak kepanasan. Makanya Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar itu mempunyai telaga Kautsar. Nah, Nabi Muhammad bilang, sini umatku. Langsung para sahabat itu bertanya, wahai Nabi, bagaimana cara membedakan umat engkau dengan umat yang lain? Nabi bilang, saya bisa membedakannya ibarat kuda hitam dan kuda putih. Yang kuda putih itu ialah umatnya Nabi Muhammad. Nah, langsung kalau kehausan tuh di padang mahsyar kita nanti langsung dikasih air dari telaga Kautsar, gak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Saking menjadi syafaat bagi kita. Selanjutnya langsung masuk dulu nih ke materi, insyaallah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi itsnatain. Kita tidak boleh iri bu, sirik. Sirik upami ibu nusanes gini kan, atas gaduh, atas belanja beli HP gitu, atas belanja naon deui gitu. Aduh udah sirik kan, geus belanja deui. Aneh kemarin teh belanja panasan gitu. Iri hati. Atau Nabi misalnya ibu ini teh gaduh murah kali di pasihan deui naon gitu, sepeda, aduh kemarin cikeun belanja. Nah, terus biasa dibelanja deui, di mana eta jajak gitu. Kau urangkeun we atuh. Langsung gitu ya, Bu. Sama panasan sok sirik orang teh. Nah, itu enggak boleh semuanya. Enggak boleh iri. Kecuali kata Allah, kita boleh iri ke orang-orang yang rajulun atau Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang telah diberikan pemahaman Al-Qur'an walaupun satu ayat itu, terus dia ngamalinnya sehari-hari dan dikasih tahu juga ke orang lain. Nah, ini enggak hanya seluruh ayat Al-Qur'an langsung sekaligus dia langsung tahu ngamalin dan juga membagiinnya. Karena kalau gitu para sahabat gimana posisinya? Karena para sahabat ngafalin Al-Qur'annya beda sama kita. Kalau kita mah langsung sejus tanpa diamalin dulu gitu. Kadang kan kita tahu nih ada yang hafal Quran tapi perilakunya masih kayaknya tidak mencerminkan Al-Qur'an. Karena itu pengamalannya kurang. Tapi kalau para sahabat dapat satu ayat dari Nabi langsung diamalkan. Kalau misalnya amalannya belum sempurna, belum maksimal, itu gak bakal pindah ke ayat yang lain. Dia pindah dulu ngafalin ayat yang lain. Tapi ngapalin dulu ayat itu terus diamalin dalam kehidupan sehari-hari sampai dia rasa udah maksimal. Lalu baru pindah. Nah, di sini juga sama Bu, kan kita nih belajar hadis Al-Qur'an, hadis Nabi, lalu juga ayat Al-Qur'an. Insyaallah nanti saya bawakan ayat Al-Qur'annya, bisa nanti ibu kemudian dipahami juga diamalkan gitu. Nah, kita boleh ini Bu ke orang yang belajar Al-Qur'an ke majelis ta'lim kayak di sini, terus dia ngamalinya dalam kehidupan sehari-hari, kita boleh iri ke orang yang kayak gitu. Dia punya keutamaan yang Allah tidak bisa bandingkan dengan orang yang asal belanja wae gitu. Asal meureun jalan-jalan wae. Kan jalan-jalan wae mah berarti cacing lagi healing. Wah, healing terang healing ya. Masya Allah. Mau pusing kayaknya mumet gitu kepala masak wae. Gara-gara suai gitu, masalah healing. Keajaban. Healing terus asih, eta mah cenah. Berarti seueur cecena. Ayo urang di bumi wae kumaha. Nah, Bu, kami ini yang seperti itu tidak dibolehkan. Ini juga sama kalau misalnya kita iri pada orang yang lebih banyak
mengerjakan amal kebaikan lebih daripada kita, itu boleh iri. Karena di sini tuh bukan hanya yang belajar Al-Quran lalu ngamalinya, tapi seseorang yang tahajudnya tidak pernah bolong, itu kita juga boleh iri. Sedekahnya tidak pernah bolong, kita boleh iri. Sholat duhanya terus dia sama setiap hari, kita boleh iri. Kok dia bisa sih sholat duha terus, saya juga harus bisa. Nah itu boleh bu, konsepnya karena ibadah gitu, Persaingan sehat. persaingan sehat gitu. Karena Allah kan berfirman fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh, aduh, nah si ibu itu mah katanya mah saya kan. Masalah teh praktis kan, terus abdi mah hese di kurdan kieu. Itu mah langsung ke mesin. Aduh, cana kayak kalau abdi ke bumi. jadi cuma jadi ya kayak gitu kan tidak boleh ya bu. Selanjutnya ada orang juga yang ada dua keadaan, yang tadi paham Al-Quran, mengamalkan, dan juga yang kedua rajulun atau malan, seseorang yang Allah berikan harta lalu dia infakkan, sedekahkan dalam siang dan malam sehari-hari gitu. Ibu pas Ridwan Kamil ibu ngabangun ajaban, kan hartanya seueur tuh, saya sesuai dana negara, upamanya abdi ada rumah, aya oge dana ti maneh dana. Nah, kan itu orang-orang setiap hari sholat tuh di masjid ajaban, piknik oge ibu, botram, pasti botram ke ajaban, pasti. Wah dulu gak ada keajaban. Minum banyak, ngecek. Di ajabannya jadi tiasa dagang rezeki bu, tiasa dagang lain gitu deh. Seueur kan dagang. Ada tuh, supaya tuh icalan katel mah bu. Supaya canak di bumi katel. Orang ical jadi itu. Karena Jabar tuh salah satunya dari dana juga Ustadz Ridwan Kamil gitu, Pak Ridwan Kamil. Nah, kan setiap orang yang sholat di sana, pahalanya ngalir juga ke Pak Ridwan Kamil. Itu kita boleh iri. Aduh, Pak Ridwan nggak bangun masjid, terlepat bu. Anu lepatkan harta anak, anu disebabkan dua Ridwan Kamil jadi masjid eta. Jadi masjid misalnya Nurul Jannah misalnya ayah penggalangan dana donasi untuk bangun renovasi Nurul Jannah. Seorang tuh ada orangnya coba sedekah atau wakafkan ke dia atau infak kata amal, ada nanti sedekahkan teras gitu. Kan nanti kalau digunakan untuk yang bermanfaat untuk umat, itu bakal jadi pahala buat kita bu. Seperti sajadah bu, kan mungkin ya bahala mah sajadah kirang layak gitu, kurang saya atau terus lepek gitu. Terus teh ada nanti nasihat donasi ke Nurul Jannah ke Ustadz Lili Sahak. Nah dipasarkan sajadah anu saya, nah setiap sajadahnya diambil sholat kubatur itu teh pahalana ngalir oge bu ke orang. Apalagi Al-Jabar bu, Masjid Agung gitu. Wah sebenarnya bu sholat lagi saminggu Jumatan sekali itu pasti lebih dari ratusan, ayah ribuan. Setiap sholat karena dana kita yang pernah didonasikan ke Al-Jabar, setiap sholat orang-orang yang datang dan beribadah nyaman di sana pahalanya oke ngalir ke orang. Nah itu kan konsep amal jariyah. Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathin. Nah orang-orang yang muslim yang meninggal itu amalnya putus karena nggak bisa baca Quran lagi, nggak bisa sholat lagi, tapi ada amalan yang nggak putus kecuali 3. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaatnya pas tadi bu, misalnya ada orang belajar Quran di majelis taklim dia, terus dikasih terang lalu sanesna, nah itu juga ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Sedekah pas tadi disebutkan Pak Ridwan Kamil di Al-Jabar, itu setiap orang yang sholat di sana pasti dapat pahalanya. Kata Nabi misalnya air wudhu di sini kira artinya air nanti kekirangan dan baju musim kemarau, air musim hujan gitu. Tapi ibaratnya kami musim kemarau kan kirang itu misalnya cair, rantai sedekah cair, kata Nabi menjadi donasi donatur untuk mengadakan air. Setiap orang yang wudhu di Masjid Nurul Jannah pahalanya mengalir juga ke kita gitu.
Yang terakhir itu anak yang soleh yang mendoakan. Nah, masuk ke tadi yang pas sejarah. Kan kita tuh cari doa nih. Jadi kan dulu kan itu pembahasan itu. Ada nanti yang baca Al-Quran terus di China disirat ke alam kubur, ke kuburnya juga. Kalau misalnya ada anak soleh yang jauh dari maksiat terus melakukan amal kebaikan, dia berdoa kepada kita, itu tuh bisa jadi kemudian penolong bagi kita di alam kubur juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sana Bu, kan di kuburan teh montrok buka, man kita buka, man imam buka. Kita nggak bakal bisa jawab itu kecuali kita di alam dunianya jadi orang mukmin tadi Bu. Kan Muslim sama mukmin beda. Mukmin kan udah mau ngejalanin segala perintah Allah. Nah nanti secara refleks iman kita yang bakal ngejawab. Walaupun dihafal-hafal itu di ayat di dunia ini, kira pertanyaan apa buka Allah dihafalkan abis siap-siap bisa mau kayaknya siap-siap dihafalkan kalau di taras mantra buka Allah man kita buka Al-Quran langsung gitu kan ya. Tapi itu dia sebut cuma pasti mencekam tapi ngeblank tiba-tiba refleks di mana yang bakal menjawab. Semoga kita terus menjadi orang mukmin di dunia ini. Amin ya Rabbal alamin. Nah, tadi kita boleh diri ke orang-orang yang melakukan amal kebaikannya lebih daripada kita. Misalnya pada bulan Ramadan. Nah si gue itu mau cuma tos jus tilu deui, asa kemarin cara baca Al-Baqarah Alif Lam Mim teh. Aduh, aya abi kena rugi Al-Fatihah gini. Alhamdulillahirabbil alamin deui gitu. Alhamdulillahirabbil alamin deui. Teman tersabias Bu, orang ini ame eta terpacu ngelakuin amal kebaikan seperti itu. Ada rapi, aduh si gue eta bacaan sod atau qaf teh di lekoh pisan. Kok gitu. Kan beda nama anu biasa kok. Tapi si gue mah kok. Ada rapi ha agung dan ha agung kan biasanya ha gitu. Tapi si gue mah ha. Kok kan itu karena ayat pas gitu kan ya. Anu biasa mah kok ieu mah kok. Terus saya sebut panggil beririna karena kebaikan seperti itu. Lanjut. Yaqulu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaghalahu Al-Qur'an wa dzikri an mas'alati." Siapa yang sibuk baca Al-Qur'an dan sibuk berdoa, semalam pun langsung dibikin perbandingan. Orang yang sering berdoa, sibuk berzikir, berdoa terus yang malam beda sama juga orang yang sibuk baca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, itu derajatnya beda, Bu. Ini tuh orang yang sibuk baca, sibuk berzikir, sibuk berdoa, memang bagus ya, nggak ada salahnya. Terus aja berdoa siang malam, doa-doa. Tapi jika yang tadi ngafal Quran atau belajar Al-Quran, ngamal Al-Quran, itu doanya nggak usah ngedoa misalnya, ya Allah, abdi itu yang dilapangkan umurna, yang dilapangkan kesehatannya, yang sehat ya Allah, tipanya segala panyawan. Nah, orang yang sibuk mempelajari Al-Quran, pas misalnya di majelis taklim sekarang ya Bu, yang sibuk belajar Al-Quran kayak gitu mah, gak usah diminta pun Allah langsung kasih, karena Allah yang lebih tahu daripada kita. Tapi jika orang yang berdoa terus yang malam tanpa mempelajari Al-Quran, dia sibuk sendiri aja gitu ibadah, tengah ajakan sanes, dia ngedoa nyalira keras gitu, itu ngedoa memang bakal diijabah ya ke Allah. Saya oge, tapi upami belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sampai derajat dan ngafalkeun gitu nya, Allah mah terkedah ngadamu permintaan Al-Qurannya di pasihan. Ibu, hayang misalnya di bebasin dari panyawa, Allah langsung pasihan. Dan itu mah sibuk kan baca Al-Quran, jadi capek gitu. Mudah-mudahan Al-Qurannya terus ngawas Al-Quran, terus kemudian mempelajari isi Al-Quran teh, mudah-mudahan jadi orang yang kayak kos terus gitu Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya ada, nah ini
menarik Bu, bagus. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini insyaallah hadis ketiga itu. Tadi yang pertama tentang boleh iri. Yang kedua barusan bedanya orang yang terus berdoa sama yang terus baca Al-Quran, kedudukannya di sisi Allah. Yang ketiga ini tentang innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an fi qalbihi al-qalbi. Orang yang tidak memiliki hafalan atau pemahaman tentang Al-Quran sedikit pun dalam dirinya diibaratkan seperti rumah yang kosong dan roboh. Bukan apabila rumah yang kosong atau roboh atau kamar itu anu rame kan sanes anu milik anu bumi manehna tapi ngarawat nenena dirinya kan Bu, tenggang ge listrik, tenggang ge air PDAM. Oh ibuna bukan neneknya. Tenggang ge cai PDAM anu bersih gitu kan. Tak enak naon gitu. Tapi si anaknya terus saya ngarawat gitu Bu, sampai kan keadaannya parahnya anaknya. Jadi dilarikan ke rumah sakit. Nah Bu, ibarat rumah kosong anas peros gitu kan serem tuh Bu. Poek parawe gitu kan. Bu itu si aya nu muda. Si anu kabadut naon gitu. Nah, orang yang dalam dirinya seperti itu ibarat rumah yang kosong tadi Bu. Secara jasad atau secara lahiriah bisa kita lihat dengan mata, tapi isinya mah kosong. Kosong Bu. Kalau kita belajar Al-Quran, belajar isi Al-Quran, kosong Bu, diibaratkan di sisi Allah teh. Nah, ada kan tuh hadis kemudian yang bilang bacalah Al-Quran di rumahmu atau baca Al-Baqarah, Ali Imran, karena kalau rumah yang pada malam hari, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran itu ibarat bintang yang bersinar di atas. Nah, karena ada orang meninggal bintang ibu caang gitu. Tapi abi jarang sih Bu ninggal bintang dan mendung wae aya bintang kan kalau ada orang ketinggal gitu caang. Nah, ada orang kalau bacakan di bumi pas malam hari itu ibarat bintang yang bersinar dilihat dari penduduk langit. Kan penduduk langit itu malaikat Bu, ada 7 tingkat langit kan. Jadi tinggal ke bumi, oh iman caang pisan, oh ini menuju aya membaca Al-Qur'an. Nah, seperti itu ge, ayo ulang kemudian di bumi teh baca Al-Quran lah minimal mah. Tapi tong kulhu teuing Bu. Tong kulhu teuing atas yang penting baca Al-Quran lah. Tentang gitu ini Bu. Tapi bacaannya dalam bahasa Baca biasa. Iya, misalkan mau tadarus tapi enggak megang Al-Quran cuma hafalan aja. Oh, bisa juga. Tapi sama aja. Sama aja. Ibarat gini Bu. Kalau nggak salah bacaan nggak megang Al-Quran, malas melangkah. Sama aja Bu. Ibarat ada yang pertanyaan nih, pernah ke saya ada yang nanya, Dra, kalau baca Al-Quran di mushaf sama HP itu paling sama atau enggak? Nah, ternyata jawabannya sama aja Bu. Ibarat kita nih, misalnya di sini ada kaligrafi gitu, kita baca dilantangkan, innama ya'muru masajidallah. Nah, itu tetap dapat pahala baca Al-Quran karena hadis dari Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca Al-Quran. Nah, baca di sini nggak disebutkan harus dari mushaf. Nah, bisa juga kita nggak lihat juga nggak apa-apa, bisa termasuk sedang baca Al-Quran sehingga dapat pahala. Malas melangkah, lagi di sudah. Malas melangkah, Tetap Bu, insya Allah bacaannya bernilai pahala. Oke, selanjutnya keras Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Bu, kan ada nama terangnya mukjizatnya kedah misalnya membelah lautan pas Nabi Musa, ngalunakeun besi pas Nabi Daud, kemudian Nabi Isa anu tiasa nyembuhin penyakit kusta orang sakit.
Nah penyakit kusta ini teh penyakit langka di zaman Nabi Isa anu teu tiasa disembuhkeun. Makanya ada mukjizat seperti itu. Nah kalau mukjizat Al-Quran kan gimana dong, nabinya udah gak ada. Ternyata bu, mukjizat Al-Quran yang bisa kita petik itu dengan mempelajarinya. Ternyata isi Al-Quran itu bukan hanya kemudian menceritakan Fir'aun, menceritakan Asia binti Imran, Asia istrinya Fir'aun, Maryam, keluarga Imran, Ali Imran. Ternyata bukan hanya itu, tapi ada ayat-ayat dari Allah yang menyuruh kita untuk berpikir. Misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana gunung ditegakkan? Bu bisa ku arang tinggalnya, ente gunungnya nah jangkungnya, geningan misalnya ngagubros ke handap. Ternyata kita tuh bisa memikirkan kebesaran Allah dengan itu merupakan mukjizat Al-Quran. Terutama langit ya. Terutama langit itu. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at, dan bagaimana langit ditinggikan. Nah langitnya teu murut handap. Bu imam mun teu aya tihangan mah langsung goblok tadi. Daerah langit, pami langit, nah tiasa sampai ngagubrak ke handap. Kita yang pami kuaran dipikir, nah hanya aja saha tiasa ngakirkeun Allah. Nah itu termasuk dari mukjizat Al-Quran, memikirkan isi Al-Quran dengan keadaan sekarang. Seperti itu. Atau Nabi misalnya, aduh ini tadi Aldebaran nah ganteng gitu ya. Allah ini kagum ini. Atau Abi di pangkasepna Allah ini kagum. Ya udah ibu, ibu kan bisa. Amin. Jadi Amin pangkasepna di fakta. Tapi kalau disandingkan sama Aldebaran atas Abi Allah. Terus itu, jadi mukjizat Al-Quran bukan hanya ketika zamannya Nabi Muhammad yang sebelah bulan hanya dengan ditunjuk sama jari. Tapi mukjizat Al-Quran jika kita belajar isinya, oh ternyata relate dengan keadaan sekarang. Nah itu mukjizat Al-Quran berlaku sepanjang masa. Misalnya ditekankan lagi, ditambah lagi. Misalnya dulu tuh diharamkannya khamar. Bahasa khamar tuh bahasa zamannya Nabi Muhammad, minuman yang memabukkan. Kalau sekarang mah bahasanya narkoba. Atau Nabi anggur yang isinya alkohol. Tetap aja itu karena memabukkan berarti haram. Ternyata di zaman Nabi Muhammad 14 abad yang lalu telah diharamkan minuman yang memabukkan. Sekarang juga ada gitu. Atau sekarang yang paling lembut yang paling mudah datang ke kita itu bunga gitu, riba. Bahasanya Nabi Muhammad SAW itu riba. Nah riba itu kan ada 3 tuh, riba qad, riba fasl, riba yad. Tapi yang paling sareng deket sareng orang riba qad. Riba qad teh bu, artinya teh namun cece, misalnya 100.000, tapi pas diuihkeun teh kedah aya 5.000, misalnya 105.000. Nah itu walaupun sakedik bu, walaupun 100 perak ge, tetap riba bu. Kayaknya saking Islam teh Allah teh ngajamin kesejahteraan manusia. Makanya ngeri sih sebenarnya kita teh pinjam gitu, apalagi misalnya pinjaman online. Salah satu sebab diharamkannya pinjol teh karena goror teh nanti kan pas tiasa ngalun asa tepat waktu itu bakal langsung dibayar, langsung didatangkan ke rumahnya gitu. Kan sudah bayar Wami itu tiasa bayar berarti naik diri gitu bunganya. Kita salah karena itu. Atau Nabi ada yang bisi murah kali anu sepantaran abdi atau sabawa lah. Nanti kan di zaman anu nanti terterang bakal kemana arahnya gitu. Iya kayak HP kan baheula mah arahnya teu kapikiran ya bu. Bakal aya HP terus setiap hari teh ada orang nyawa HP kieu YouTube nonton ending nonton teras gitunya. Kan ada orang teu ngabayangkeun bakal jadi seperti kieu. Nah nanti di masa depan lebih berat bu, lebih tidak tahu kita kemana arahnya.
nambah pusing, nambah mumet, soalnya murang kali seueur kahoyong. Susah itunya mengontrolnya. Susah mengontrolnya. Jadi oh ini ada produk bagus, barang bagus, langsung beli gitu. Jadi kan pada gitu. Tapi mudah-mudahan mah barangkali ada orang atau ada orang nyalira, aduh nih kalau barang bagus sabar lain atau abin lain sudahnya kamu terus sudah cecengnya langsung daripada nampu ceceng sampai ke air bunga-bungaan gitu. Betul. Itu bunga-bunga. Alhamdulillah ibu udah setengah 6, udah mau beres dan juga mau maghrib. Mungkin seperti yang minggu kemarin, karena majelis ta'lim manapun, majelis ilmu manapun pasti dikelilingi sama malaikat, dan Allah mengingat orang yang sedang ikut majelis ta'lim. Jadi bu, tong sampai beranggapan gitunya, aduh majelis ta'lim teh geningan tak aya nggak apresiasi gitu, tak aya hargaan. Ternyata Allah pasti ingat setiap orang yang bakal ikut majelis ta'lim. Seperti ibu gitu, aku terang, oh ini bikin majelis ta'lim, dicatat langsung. Allah pasti terang. Nah mudah-mudahan karena menuju malaikat berkumpul di sekeliling kita ini, kita berdoa semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut, wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wal najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka min ahlil Qur'an, wa nas'aluka min ahlil ibadah, wa la taj'alna min ahlil ma'siyah. Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.